Selamat datang. Silakan duduk dengan nyaman dan bersiaplah untuk melakukan perjalanan menuju batas terjauh alam semesta yang kita kenal. Bayangkan, keheningan di ruang angkasa yang dalam. Ini bukanlah kehampaan mutlak. Ini adalah samudra luas yang dipenuhi bisikan bintang, dengungan galaksi, dan sinyal samar yang telah menempuh perjalanan jutaan tahun untuk mencapai kita. Kita telah belajar mendengarkan paduan suara kosmik ini. Tapi, bagaimana jika muncul ketidakselarasan dalam simfoni abadi ini? Bagaimana jika ada seseorang atau sesuatu yang dengan sengaja mengganggu sinyal-sinyal ini, memutarbalikkan pesan yang datang dari kedalaman antariksa? Hari ini, kita tidak hanya akan membahas pencarian kehidupan ekstraterestrial. Kita akan membahas sebuah anomali mengkhawatirkan yang memaksa para ilmuwan untuk bertanya, apakah kita sendirian di alam semesta, atau adakah pihak lain yang mencoba menyembunyikan kebenaran dari kita? Kuliah ini adalah tentang intervensi misterius pada sinyal radio, tentang teka-teki kosmik yang dapat mengubah persepsi kita tentang realitas. Apakah Anda siap mendengar apa yang tersembunyi di balik kebisingan kosmik? Kalau begitu, mari kita mulai penyelaman kita. Sebelum kita menyelami dunia anomali, mari kita pahami dulu bagaimana kita bisa belajar mendengarkan kosmos. Semuanya berawal bukan dari pencarian alien, melainkan dari tugas yang cukup sederhana. Pada awal tahun 1930-an, seorang insinyur muda bernama Karl Jansky bekerja di Bell Telephone Laboratories. Tugasnya adalah menemukan sumber noise statis yang mengganggu komunikasi telepon radio transatlantik. Ia membangun sebuah antena putar raksasa yang dijuluki rekan kerjanya sebagai karusel Jansky. Hari demi hari, ia mendengarkan siaran, mengkatalogkan berbagai jenis gangguan. Ia mengidentifikasi suara dari badai petir dekat, badai petir jauh, namun ada satu jenis suara yang berperilaku sangat aneh. Itu adalah desisan lemah dan konstan yang muncul di headphone case-nya setiap 23 jam 56 menit. Bagi para astronom, interval ini sangat familiar. Ini adalah durasi hari sidereal, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu putaran relatif terhadap bintang, bukan matahari. Jansky menyadari bahwa sumber suara itu bukan berasal dari bumi. Sumber itu bergerak bersama bintang-bintang. Dengan melacaknya, ia memastikan bahwa desisan misterius itu berasal dari pusat galaksi kita, Bima Sakti. Dengan demikian, secara kebetulan murni, lahirlah radioastronomi. Kita menyadari bahwa alam semesta tidak hanya dipenuhi oleh cahaya tampak, tetapi juga oleh gelombang radio. Bintang, galaksi, nebula, semuanya memancarkan dalam spektrum radio. Dan kita membangun telinga-telinga raksasa, teleskop radio, untuk mendengarkan musik kosmik ini. Kita belajar membedakan sinyal alami, dengungan stabil pulsar, kilatan kuasar, dari gangguan buatan yang berasal dari bumi. Namun, justru di perbatasan antara yang diketahui dan yang tidak diketahui, dalam keributan ether kosmik, misteri paling menarik bersembunyi. Kita mulai mendengarkan kosmos, dan tak butuh waktu lama, alam semesta segera menyajikan misteri. Salah satu misteri paling terkenal, yang bahkan sampai hari ini belum terpecahkan, adalah sinyal yang dijuluki wow. Bayangkan sore musim panas yang hangat pada tanggal 15 Agustus 1977. Saat itu, astronom Jerry Ehman sedang menjadi relawan untuk proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, di Observatorium Radio Big Ear milik Universitas Negeri Ohio. Tugasnya adalah meninjau hasil cetak data yang dikumpulkan teleskop selama berhari-hari. Ini adalah pekerjaan yang sangat monoton, karena sebagian besar datanya hanyalah kebisingan latar belakang kosmik, dicetak dalam deretan angka tak berujung seperti 1, 2, dan 3. Namun saat meninjau data hari itu, Ehman menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Di salah satu lembar, dia melihat urutan simbol yang tiba-tiba menonjol dari latar belakang. ANBAN IQJ5. Dalam sistem pengkodean teleskop, angka dan huruf menunjukkan intensitas sinyal. Urutan yang Ehman lihat menunjukkan sinyal narrowband yang luar biasa kuat. Sinyal ini hanya berlangsung selama 72 detik, persis waktu yang dibutuhkan teleskop untuk melintas melewati sumber sinyal di langit. Sinyal itu 30 kali lebih kuat dari kebisingan latar belakang dan memiliki semua ciri khas yang diharapkan para astronom dari sumber cerdas yang berasal dari luar bumi. Sinyal tersebut adalah narrowband, artinya ia dipancarkan pada frekuensi yang sangat spesifik, ciri yang tidak biasa dimiliki fenomena alam.
Selain itu, frekuensi tersebut, yaitu 1420 MHz, dikenal sebagai garis hidrogen. Frekuensi pancaran hidrogen netral, elemen paling melimpah di alam semesta. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa peradaban cerdas akan memilih frekuensi inilah untuk mencoba melakukan kontak, menjadikannya semacam frekuensi kosmik universal. Terkejut oleh penemuan itu, Ehman melingkari urutan anomali tersebut dengan pulpen merah dan menuliskan kata terkenal di margin kertas. Wow! Sejak saat itu, sinyal ini dikenal dalam sejarah. Rasanya inilah momen yang telah dinantikan umat manusia selama berabad-abad. Momen kontak pertama. Para ilmuwan segera mengarahkan Big Ear dan teleskop lain di seluruh dunia ke titik langit yang sama di rasi bintang Sagittarius, tempat sinyal itu berasal. Namun mereka tidak mendengar apa-apa, hening total. Puluhan, bahkan ratusan kali mereka kembali ke area itu. Tetapi sinyal wow tidak pernah terulang lagi. Ia seperti teriakan tunggal di malam kosmik yang hanya kita dengar satu kali saja. Apa sebenarnya sinyal itu? Selama beberapa dekade, banyak hipotesis telah diajukan. Beberapa menduga itu mungkin fenomena alam yang langka, misalnya pantulan sinyal bumi dari puing-puing ruang angkasa atau efek gravitational lensing yang tidak biasa. Yang lain mengajukan versi yang lebih eksotis, seperti sinyal dari kapal alien yang melintas dekat tata surya kita dan kini telah menjauh dari jangkauan pendengaran kita. Bahkan ada teori tentang dua komet yang, saat melintasi bidang pandang teleskop, mungkin menciptakan awan hidrogen yang mampu menghasilkan semburan tersebut. Namun, tidak satu pun dari hipotesis ini yang mampu menjelaskan semua karakteristik sinyal wow secara tuntas dan meyakinkan. Sinyal ini tetap unik. Ia adalah kandidat sempurna untuk sinyal buatan. Tetapi karena tidak pernah terulang, ia selamanya hanya menjadi anomali yang membingungkan, hantu dalam mesin. Ia adalah pengingat bahwa alam semesta bisa jauh lebih aneh dan misterius daripada yang bisa kita bayangkan. Dan justru sifatnya yang sulit dipahami ini, ketidakmungkinan untuk mengkonfirmasi atau menyanggah asalnya, menjadikannya contoh ideal tentang apa yang kita hadapi ketika mendengarkan kosmos. Kita mendengar sesuatu, tetapi kita tidak bisa memahaminya, dan kita tidak bisa yakin apakah kita akan mendengarnya lagi. Misteri sinyal. Wow! Memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap pengembangan program pencarian kecerdasan luar bumi atau yang kita kenal sebagai SETI. Ide bahwa kita dapat secara sengaja mencari makhluk berakal tidaklah baru. Namun, pada paruh kedua abad ke-20 lah, konsep ini beralih dari sekadar fiksi ilmiah menjadi sains sejati. Salah satu perintis gerakan ini adalah astronom radio muda, Frank Drake. Pada tahun 1960, ia mengorganisir eksperimen SETI pertama dalam sejarah, yang dinamakan Proyek OSMA. Menggunakan teleskop radio berdiameter 26 meter di Green Bank, Virginia Barat, Drake mengarahkannya ke dua bintang terdekat yang mirip matahari, Tau Ceti dan Epsilon Eridani. Dia mendengarkan pada frekuensi garis hidrogen yang terkenal itu, berharap dapat menangkap sinyal terstruktur yang dibuat secara artifisial. Proyek ini berlangsung selama beberapa bulan, namun sayangnya ia tidak menemukan apapun selain kebisingan statis, noise. Namun, proyek OSMA menjadi penting bukan karena hasilnya, melainkan karena fakta keberadaannya sendiri. Proyek ini membuktikan bahwa pencarian peradaban luar bumi adalah tugas ilmiah yang dapat dilakukan. Setahun kemudian, saat mempersiapkan konferensi tentang SETI, Drake memutuskan untuk mensistematisasi semua faktor yang memengaruhi kemungkinan ditemukannya kecerdasan luar bumi. Dari sinilah muncul persamaan Drake yang terkenal. Persamaan ini mungkin terlihat rumit, tetapi intinya adalah formula sederhana yang memperkirakan jumlah peradaban maju secara teknologi di galaksi kita yang mungkin dapat kita hubungi. Persamaan ini memperhitungkan 7 variabel. Laju pembentukan bintang di galaksi, persentase bintang yang memiliki sistem keplanetan, rata-rata jumlah planet layak huni dalam sistem tersebut, persentase planet tempat kehidupan benar-benar muncul, persentase planet dengan kehidupan cerdas, persentase peradaban yang mengembangkan teknologi untuk komunikasi antar bintang, dan yang terakhir, parameter yang paling sulit dan menyedihkan, yaitu rata-rata durasi hidup peradaban tersebut. Masalah dari persamaan Drake adalah kita hanya mengetahui nilai pasti dari parameter pertama. Semua variabel lainnya sebagian besar hanyalah spekulasi berdasarkan pengetahuan kita yang saat ini masih sangat terbatas. Bergantung pada nilai yang Anda masukkan, hasilnya dapat bervariasi dari hanya satu, yaitu kita sendiri, hingga jutaan peradaban.
Namun, persamaan itu sendiri bukan sekadar alat perhitungan yang akurat, melainkan sebuah peta jalan filosofis. Ini memaksa kita untuk merenungkan tempat kita di alam semesta dan langkah-langkah yang harus dilalui kehidupan untuk mencapai tingkat teknologi. Selain mendengarkan secara pasif, umat manusia juga berupaya melakukan kontak aktif. Contoh paling terkenal adalah pesan Arecibo yang dikirim pada tahun 1974 menggunakan teleskop radio raksasa di Puerto Rico. Pesan ini adalah pesan bergambar, dikodekan dalam kode biner yang berisi informasi tentang sistem desimal kita, elemen kimia utama, struktur DNA, representasi gambar manusia, tata surya kita, dan teleskop Arecibo itu sendiri. Pesan tersebut diarahkan ke gugusan bintang globular M13 yang berjarak 25.000 tahun cahaya dari kita. Ini berarti jika memang ada penghuni di sana, kita baru akan menerima balasan setidaknya 50.000 tahun dari sekarang. Jadi, ini lebih merupakan gestur simbolis, sebuah demonstrasi kemampuan teknologi kita dan keinginan kita untuk menyatakan keberadaan kita. Program SETI terus berlanjut hingga hari ini, menjadi semakin canggih dan berskala besar. Kita mendengarkan jutaan sistem bintang secara bersamaan, menganalisis data masif menggunakan kecerdasan buatan. Namun sejauh ini, keheningan agung alam semesta ini yang dikenal sebagai paradoks Fermi, yaitu jika peradaban begitu banyak, lalu di manakah mereka semua, adalah salah satu pendorong utama pencarian kita. Dan keheningan inilah yang juga memaksa kita bertanya, mungkinkah kita mencari hal yang salah atau di tempat yang salah? Atau yang lebih menarik lagi, mungkinkah sinyal itu memang ada, tetapi kita tidak dapat mengenalinya karena adanya gangguan aneh yang belum kita pahami? Sejarah radioastronomi selalu dipenuhi momen-momen ketika para ilmuwan merasa akan segera membuat penemuan terbesar umat manusia, namun pada akhirnya mereka justru menemukan hal lain yang sama sekali berbeda dan sama menakjubkannya. Mungkin kasus paling mencolok terjadi pada tahun 1967 di Universitas Cambridge. Seorang mahasiswa pasca sarjana muda bernama Jocelyn Bell Burnell sedang mengerjakan proyek untuk mempelajari kuasar, inti galaksi yang sangat jauh dan cerah. Untuk itu, ia bersama pembimbingnya, Anthony Hewish, membangun teleskop radio baru yang ukurannya setara dengan 57 lapangan tenis. Tugas Jocelyn adalah menganalisis data rekaman sepanjang berkilo-kilometer yang dicetak oleh alat perekam setiap hari. Ini adalah pekerjaan yang sangat teliti dan monoton. Namun, suatu hari, saat memeriksa gulungan data berikutnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Di antara derau kacau yang biasa, ada sinyal yang sangat pendek dan berulang, yang hanya terlihat seperti noda kecil yang hampir tidak terlihat pada rekaman. Sinyal ini terlalu cepat dan terlalu teratur untuk menjadi kuasar. Ia muncul dengan ketepatan luar biasa setiap 1,33 detik. Awalnya, tim menduga itu mungkin gangguan dari sumber terestrial, seperti sistem pengapian mobil yang rusak atau peralatan listrik yang bermasalah. Tetapi setelah diperiksa, ternyata sumber sinyal tersebut bergerak melintasi langit bersama bintang-bintang. Artinya, sinyal itu pasti berasal dari luar angkasa. Sinyal itu tampak sangat teratur dan buatan, sehingga tim tersebut bercanda menyebutnya LGM-1, singkatan dari Little Green Man, atau manusia hijau kecil. Untuk sementara waktu, mereka serius mempertimbangkan hipotesis bahwa ini adalah suar, mercusuar, dari peradaban luar angkasa. Anthony Hewish bahkan merasa khawatir tentang cara menyampaikan berita ini kepada dunia tanpa menimbulkan kepanikan. Ia sadar, jika ini benar-benar alien, penemuan tersebut akan memiliki konsekuensi kolosal. Jocelyn Bell terus bekerja, dan tak lama kemudian menemukan 3 sinyal serupa lainnya, yang berasal dari berbagai bagian galaksi. Jelaslah, kecil kemungkinan ini adalah 4 peradaban berbeda, yang secara bersamaan memutuskan untuk mengirim sinyal kepada kita. Kemungkinan besar, ini adalah kelas objek astronomi baru yang belum diketahui. Dan tidak lama kemudian, sifat objek-objek ini berhasil dipastikan. Objek itu adalah pulsar, bintang neutron yang berputar cepat. Pulsar adalah sisa-sisa superpadat dari bintang masif yang meledak sebagai supernova. Dengan diameter hanya beberapa puluh kilometer, mereka memiliki massa yang melebihi matahari kita. Mereka memiliki medan magnet yang luar biasa kuat, yang memaksa mereka memancarkan berkas sempit radiasi radio dari kutub magnetiknya. Karena bintang itu berputar, berkas-berkas ini menyapu langit seperti lampu mercusuar.
Jika bumi berada di jalur berkas tersebut, kita akan merekam sebuah denyut pendek yang sangat periodik. Penemuan pulsar menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam astronomi abad ke-20. Penemuan ini mengonfirmasi keberadaan bintang neutron dan memberi kita alat unik untuk mempelajari keadaan ekstrem materi dan menguji teori relativitas umum Einstein. Atas penemuan ini, Anthony Hewish dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1974. Sayangnya, Jocelyn Bell, yang merupakan penemu sebenarnya, tidak dimasukkan sebagai penerima, sebuah hal yang masih menimbulkan kontroversi di kalangan komunitas ilmiah hingga hari ini. Namun, kisah manusia hijau kecil ini menjadi pelajaran penting bagi semua pemburu sinyal luar angkasa. Ini menunjukkan bahwa alam semesta mampu menciptakan fenomena yang meniru apa yang kita anggap sebagai tanda-tanda kecerdasan dengan akurasi yang mencengangkan. Ibu, alam jauh lebih inventif daripada yang pernah kita bayangkan. Pelajaran ini memaksa kita untuk sangat berhati-hati ketika menghadapi anomali baru. Sebelum berteriak alien, kita harus menyingkirkan semua kemungkinan penjelasan alami, bahkan yang paling eksotis sekalipun. Berbekal pengalaman masa lalu, astronomi radio modern kini berhadapan dengan misteri baru yang bahkan bisa mengalahkan ketenaran sinyal wow dan penemuan pulsar. Misteri ini dikenal sebagai semburan radio cepat atau disingkat FRB. Sebagaimana banyak penemuan hebat di bidang ini, kisahnya dimulai dari sebuah ketidaksengajaan. Pada tahun 2007, astronom Duncan Lorimer dan mahasiswanya David Narkavich memutuskan untuk meninjau ulang data arsip yang dikumpulkan oleh teleskop radio Parkes di Australia pada tahun 2001. Mereka mencari pulsar baru, tetapi justru menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu adalah satu kali denyut radio yang luar biasa dahsyat, hanya berlangsung beberapa milidetik, kurang dari sekejap mata. Namun, dalam waktu yang sangat singkat itu, ia melepaskan energi yang setara dengan yang dipancarkan matahari kita selama beberapa hari. Analisis sinyal menunjukkan keanehan lain. Sinyal itu sangat terdispersi. Artinya gelombang frekuensi tinggi tiba sedikit lebih awal daripada gelombang frekuensi rendah. Efek semacam ini terjadi ketika gelombang radio melewati medium antar bintang yang dipenuhi elektron bebas. Semakin jauh sumbernya, semakin kuat dispersinya. Dispersi sinyal ini, yang kemudian dijuluki ledakan Lorimer, begitu hebat sehingga mengarah pada sumber yang terletak jauh di luar galaksi kita, berjarak miliaran tahun cahaya. Ini adalah fenomena yang sama sekali baru dan tidak dapat dipahami. Selama beberapa tahun, ledakan Lorimer tetap menjadi satu-satunya. Banyak astronom bersikap skeptis, menduga itu hanyalah kesalahan peralatan yang langka, atau interferensi dari bumi yang salah diinterpretasikan. Namun, pada tahun 2012, teleskop Parkes menangkap beberapa kejadian serupa lainnya. Jelaslah bahwa semburan radio cepat adalah fenomena astrofisika nyata. Sejak saat itu, berkat teleskop baru yang lebih sensitif, seperti CHIME dari Kanada, kita menemukan ratusan, bahkan ribuan FRB setiap tahun. Kita belajar lebih banyak tentangnya. Kita tahu bahwa ia datang dari segala arah di langit, yang membenarkan asal-usulnya yang ekstragalaktik. Kita tahu bahwa sebagian dari mereka berulang, memancarkan denyutan dari titik yang sama di langit, sementara yang lain hanya menyala sekali dan menghilang selamanya. Pada tahun 2020, sebuah terobosan terjadi. Para astronom untuk pertama kalinya berhasil melacak sumber FRB di dalam galaksi kita sendiri. Sumbernya adalah magnetar, jenis khusus bintang neutron dengan medan magnet yang sangat ekstrim. Penemuan ini menjadi bukti kuat bahwa setidaknya sebagian FRB dihasilkan oleh magnetar. Kemungkinan letusan dahsyat di permukaannya, semacam gempa bintang, lah yang menyebabkan pelepasan energi radio yang sangat besar itu. Namun, misteri ini jauh dari selesai. Model magnetar tidak bisa menjelaskan semua sifat FRB yang teramati. Misalnya, mengapa beberapa di antaranya berulang dengan periode yang ketat. Salah satu yang paling terkenal, FRB 12102, menyala selama 90 hari, lalu hening selama 67 hari sebelum siklusnya berulang. Perilaku seperti ini sulit dijelaskan hanya oleh aktivitas magnetar tunggal. Tentu saja, begitu muncul misteri sebesar ini, hipotesis yang lebih berani pun bermunculan. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa FRB mungkin bukan fenomena alam. Mungkinkah ini adalah technosignature? Misalnya,
hasil sampingan dari aktivitas mesin super kuat kapal asing yang bergerak antar galaksi. Atau mungkin ini adalah sinyal yang disengaja, suar energi yang dipasang oleh peradaban kuno untuk navigasi atau komunikasi di ruang antar galaksi. Saat ini hanyalah spekulasi murni. Namun, kekuatan dan sifat sinyal yang singkat itu membuatnya sangat menarik. Mereka seolah menantang kita, menunjukkan proses fisik yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Dan di zona abu-abu inilah, antara yang diketahui dan yang tidak diketahui, muncul gagasan bahwa kita mungkin menyaksikan bukan hanya bencana alam, tetapi sesuatu yang telah diciptakan oleh seseorang, dan mungkin bahkan telah diputarbalikkan oleh seseorang. Sekarang, mari kita bahas inti permasalahannya, atau lebih tepatnya, mari kita bahas oven microwave di dapur. Sebelum kita sibuk merangkai teori tentang suar galaksi atau mesin alien, setiap radioastronom harus menyelesaikan masalah yang jauh lebih mendasar, interferensi frekuensi radio atau RFI. Planet kita ini adalah tempat yang bising luar biasa dalam spektrum radio. Ponsel, router Wi-Fi, satelit, stasiun TV dan radio, radar, bahkan peralatan rumah tangga biasa. Semua ini menghasilkan latar belakang gelombang yang sangat kuat, yang dengan mudah menenggelamkan sinyal lemah dari luar angkasa. Teleskop radio adalah instrumen yang sangat peka, mampu menangkap sinyal yang miliaran kali lebih lemah daripada sinyal ponsel Anda. Inilah mengapa mereka sangat rentan terhadap gangguan dari bumi. Observatorium biasanya dibangun di lokasi terpencil, di area yang minim populasi, yang kita sebut zona keheningan radio. Tempat penggunaan banyak perangkat elektronik dibatasi secara hukum. Namun, bahkan upaya ini tidak selalu berhasil. Sejarah radioastronomi penuh dengan kisah-kisah lucu, di mana sinyal kosmik misterius ternyata hanyalah berasal dari bumi. Tapi, mungkin kisah yang paling berkesan dan paling mendidik terjadi di Observatorium Parkes, Australia. Mulai tahun 1998, teleskop di sana mulai mencatat sinyal radio pendek yang aneh, yang mereka namai periton. Sinyal ini mirip dengan semburan radio cepat, namun tidak seperti semburan radio cepat. Periton tampaknya berasal bukan dari ruang angkasa yang jauh, melainkan dari atmosfer bumi. Mereka muncul pada waktu acak, dan sifatnya tetap menjadi misteri selama 17 tahun. Para ilmuwan pusing, membuat berbagai teori, mulai dari sambaran petir di atmosfer atas hingga fenomena atmosfer yang belum teridentifikasi. Misteri periton inilah yang membuat komunitas astronomi ragu akan keberadaan semburan radio cepat yang sebenarnya. Bagaimana jika semburan radio cepat juga hanyalah gangguan lokal? Titik terang muncul pada tahun 2015 dan penyelesaiannya sungguh lucu sekaligus jenius. Tim astronom memasang penerima baru pada teleskop untuk memantau gangguan. Alat ini menemukan bahwa periton hanya muncul pada jam kerja, tepatnya saat waktu makan siang. Lebih jauh lagi, penerima baru ini merekam semburan pada frekuensi 2,4 GHz, frekuensi yang sama dengan oven microwave biasa. Setelah diselidiki, para ilmuwan menemukan ada 2 microwave tua di dapur observatorium. Ketika seorang staf membuka pintu oven sebelum alat itu selesai bekerja dan magnetron mati sepenuhnya, oven tersebut akan melepaskan pulsa radio pendek. Pulsa inilah yang ditangkap oleh teleskop yang sangat sensitif itu. Tada! Periton misterius itu ternyata hanyalah ulah para astronom yang tidak sabar memanaskan makan siang mereka. Kisah ini adalah ilustrasi sempurna dari prinsip pisau Occam dalam sains. Penjelasan yang paling sederhana seringkali adalah penjelasan yang paling benar. Ini mengajarkan kita betapa pentingnya menghilangkan semua kemungkinan sumber gangguan dari bumi sebelum kita mengklaim penemuan kosmik. Observatorium modern kini menggunakan algoritma dan sistem filter yang canggih untuk menyaring RFI. Mereka membandingkan sinyal dari berbagai teleskop, mencari korelasi dengan satelit yang dikenal, dan menganalisis waktu kedatangan sinyal. Namun, meskipun demikian, selalu ada kemungkinan bahwa jenis gangguan baru yang tidak kita ketahui dapat keliru dianggap sebagai sesuatu yang lebih besar. Dan ini membawa kita pada pertanyaan utama kuliah kita hari ini. Kita sudah cukup mahir membedakan kebisingan kosmik alami dari kebisingan buatan kita sendiri. Tapi, bagaimana jika ada tipe sinyal ketiga? Bagaimana jika ada pihak lain yang membuat kebisingan? Dan bagaimana jika interferensi ini bukan kebetulan, melainkan disengaja? Masuk ke bagian ini, kita mulai menjelajahi wilayah hipotesis paling berani yang belum bisa dibuktikan. Kita sudah membahas anomali alami seperti sinyal wow, fenomena alam ekstrem seperti semburan radio cepat atau FRB, dan masalah interferensi dari bumi.
Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh dan bertanya, bagaimana jika beberapa atau bahkan semua anomali ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan bukan berasal dari manusia? Bagaimana jika ada pihak, entah siapa atau apa, yang sengaja mengintervensi sinyal radio yang kita tangkap? Versi intervensi pertama, dan mungkin yang paling tidak berbahaya, adalah gagasan tentang internet galaksi. Bayangkan galaksi Bima Sakti kita dihuni oleh banyak peradaban maju. Jika mereka telah eksis cukup lama, kemungkinan besar mereka telah mengembangkan cara berkomunikasi antar bintang. Mungkin mereka telah menciptakan jaringan komunikasi yang mencakup seluruh galaksi. Dalam model ini, FRB mungkin bukan sekadar bencana alam acak, melainkan paket data yang ditransmisikan dalam jaringan tersebut. Kita sebagai peradaban muda yang belum maju secara teknologi, secara tidak sengaja menangkap paket-paket ini, tetapi tidak bisa memecahkan kodenya. Bagi kita, sinyal itu terlihat seperti kebisingan yang tak berarti, seperti kita mencoba memuat situs web modern menggunakan modem tahun 90-an. Periodisitas beberapa FRB berulang dalam hipotesis ini dapat dijelaskan karena kita berada di jalur lalu lintas reguler, misalnya antara dua node utama dalam jaringan tersebut. Sumber sinyal itu mungkin berputar, dan kita hanya menangkap pancarannya pada waktu-waktu tertentu. Ide ini tentu sangat spekulatif, namun secara elegan menjelaskan banyak keanehan FRB. Kekuatannya yang dahsyat, durasinya yang sangat singkat, dan asal-usulnya yang ekstra galaksi. Ini jika kita berasumsi bahwa jaringan semacam itu juga bisa menjangkau antar galaksi. Dalam skenario ini, intervensi tidak ditujukan kepada kita. Kita hanyalah saksi tidak sengaja dari percakapan orang lain, menguping di balik pintu, tetapi tidak mengerti bahasanya. Kita melihat lampu mobil yang melaju di jalan raya informasi, tetapi tidak dapat membaca plat nomor mereka. Hal ini membuat alam semesta terasa tidak terlalu sepi, tetapi juga menyoroti isolasi teknologi kita. Kita belum cukup maju untuk diundang ke klub galaksi ini. Kita masih berada pada tingkat mengirimkan sinyal asap, sementara yang lain sudah menggunakan serat optik. Hipotesis ini juga menawarkan pendekatan baru bagi SETI. Daripada mencari sinyal sapaan sederhana yang ditargetkan, mungkin kita harus mencari jejak komunikasi yang kompleks, terstruktur, tetapi tidak dimaksudkan untuk kita. Ini adalah tantangan yang jauh lebih sulit, yang menuntut metode analisis data baru. Kita harus belajar membedakan sinyal yang bermakna namun asing bagi kita dari kekacauan alami semata. Mungkin kunci untuk memecahkannya sudah tersimpan dalam arsip data kita, tetapi kita hanya tidak tahu bagaimana menemukannya. Kita mencari halo sederhana, padahal yang sedang mereka siarkan adalah keseluruhan novel perang dan damai dalam bahasa yang tidak kita mengerti. Jadi, penjelasan pertama yang mungkin untuk anomali ini bukanlah intervensi yang memusuhi, melainkan hanya efek samping dari aktivitas peradaban yang begitu jauh melampaui kita, sehingga mereka bahkan tidak menyadari keberadaan kita. Bagi kita, gas buang mereka adalah misteri terbesar dalam astrofisika, dan ini mungkin adalah skenario spekulatif yang paling optimis. Mari kita telaah hipotesis kedua mengenai intervensi yang jauh lebih kompleks dan menarik. Bagaimana jika sinyal-sinyal yang kita tangkap sebenarnya bukan sinyal buatan murni, melainkan fenomena alam yang telah dimodifikasi? Bayangkan sebuah peradaban yang begitu maju hingga mereka mampu memanipulasi objek-objek astrofisika. Bagi peradaban seperti itu, jauh lebih efisien dari segi energi jika mereka tidak perlu membangun pemancar raksasa dari awal, melainkan memanfaatkan sumber energi kuat yang sudah ada di alam semesta, misalnya pulsar atau magnetar. Dalam model ini, semburan radio cepat atau FRB dapat dipicu oleh proses alami, misalnya gempa bintang pada magnetar. Namun, sebelum sinyal ini memulai perjalanannya melintasi ruang angkasa, sinyal tersebut melewati semacam perangkat teknologi yang memodulasinya, yaitu menanamkan informasi ke dalamnya. Ini mirip dengan cara kita memodulasi gelombang radio untuk mengirimkan musik atau suara. Gelombang pembawa itu sendiri mungkin sederhana, tetapi informasi yang dibawanya sangatlah kompleks. Pendekatan ini menawarkan banyak keuntungan. Pertama, penghematan energi yang luar biasa. Peradaban itu tidak perlu menghasilkan daya setara matahari. Mereka hanya memanfaatkan yang sudah ada. Kedua, bagi peradaban yang kurang maju seperti kita, sinyal semacam ini akan terlihat hampir tidak dapat dibedakan dari sinyal alami. Kita melihat ledakan daya yang besar, melihat karakteristik alamiahnya,
dan mayoritas ilmuwan menyimpulkan bahwa itu hanyalah magnetar. Hanya analisis yang sangat cermat terhadap struktur halus sinyal, polarisasinya, dan perubahan dalam skala mikrodetik yang dapat mengungkap pesan tersembunyi di dalamnya. Ini adalah cara yang ideal untuk komunikasi rahasia atau untuk menciptakan suar, beacon, yang hanya akan menarik perhatian mereka yang telah mencapai tingkat perkembangan teknologi tertentu dan mampu membaca di antara baris fenomena kosmik. Ide ini juga sejalan dengan perdebatan di dalam komunitas SETI tentang seperti apa seharusnya sinyal alien. Ada dua kubu utama, pendukung suar dan pendukung menguping. Pendukung suar percaya bahwa peradaban maju yang ingin mengumumkan keberadaan mereka akan menciptakan sinyal yang sangat sederhana, jelas, dan mudah dideteksi. Sesuatu seperti, "Hai, kami ada di sini." Kosmik. Ini akan menjadi sinyal narrowband, kuat, mungkin berulang, yang mustahil dikacaukan dengan fenomena alam. Sinyal wow, jika ia berulang, akan menjadi kandidat yang ideal. Di sisi lain, para pendukung menguping berpendapat bahwa kita kemungkinan besar tidak akan menemukan pesan yang disengaja, melainkan kebocoran dari komunikasi internal mereka, sistem radar, atau produk sampingan dari teknologi mereka. Sama seperti peradaban alien dapat mendeteksi keberadaan kita dari pancaran stasiun televisi dan radar militer kita. Hipotesis modifikasi sinyal alam menawarkan jalan tengah. Ini bisa menjadi suar sekaligus komunikasi tersembunyi pada saat yang sama. Sebuah suar yang disamarkan sebagai fenomena alam. Untuk menemukannya, kita tidak hanya perlu mendengarkan, tetapi juga tahu apa dan di mana harus mencari. Ini seperti menemukan pesan rahasia yang ditulis dengan tinta tak terlihat di halaman buku biasa. Anda tidak akan melihatnya kecuali Anda menyinari halaman itu dengan lampu ultraviolet. Dalam kasus kita, lampu ultraviolet adalah metode analisis data yang baru dan pemahaman mendalam tentang astrofisika. Jika hipotesis ini benar, mungkin selama beberapa dekade kita sudah menerima pesan, tetapi tidak menyadarinya. Mereka hilang dalam aliran data umum karena kita menganggapnya sebagai kebisingan kosmik biasa. Artinya, jawaban atas pertanyaan utama umat manusia mungkin sudah ada di tangan kita, tetapi kita belum tahu cara membacanya. Ini adalah pemikiran yang sekaligus mendebarkan dan sedikit menyedihkan. Sekarang, kita tiba pada skenario yang paling meresahkan, yang paling gelap. Bagaimana jika gangguan pada sinyal-sinyal kosmik ini bukan sekadar efek samping dari aktivitas asing, atau bukan pula suar ramah yang tersembunyi? Bagaimana jika gangguan itu disengaja, bersifat antagonis, atau setidaknya didorong oleh rasa takut? Di sini kita memasuki wilayah hipotesis hutan gelap. The Dark Forest, yang dipopulerkan oleh penulis fiksi ilmiah Tiongkok, Liu Cixin, meskipun telah dibahas di kalangan ilmiah jauh sebelum itu. Hipotesis ini menawarkan jawaban yang menakutkan terhadap paradoks Fermi, yaitu mengapa kita tidak melihat jejak peradaban lain. Jawabannya adalah, alam semesta ini adalah hutan yang gelap. Di hutan ini, setiap peradaban adalah pemburu yang bersenjata lengkap, merayap di antara pepohonan, berusaha agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Mengapa? Karena ada pemburu-pemburu lain di hutan itu. Jika Anda mendeteksi kehidupan lain, Anda tidak bisa memastikan niatnya. Apakah mereka ramah atau bermusuhan? Anda tidak bisa tahu pasti. Kontak apapun adalah risiko yang sangat besar. Dan bagaimana jika peradaban lain secara teknologi jauh lebih unggul dari Anda? Maka Anda hanya akan menjadi salah satu dari dua hal bagi mereka. Ancaman potensial yang harus dieliminasi secara preventif atau sekadar sumber daya. Dalam kondisi di mana jarak antar bintang membuat komunikasi dan pemahaman penuh mustahil terwujud, strategi bertahan hidup yang paling aman adalah berdiam diri dan menghancurkan kehidupan lain yang Anda deteksi sebelum mereka mendeteksi dan menghancurkan Anda. Dalam konteks ini, mendeteksi secara implisit berarti menghancurkan. Itulah sebabnya semua orang diam. Siapapun yang membocorkan lokasinya akan segera dimusnahkan oleh pemburu terdekat yang lebih maju. Dalam konteks ini, transmisi apapun ke kosmos, pesan apapun seperti pesan Arecibo, adalah tindakan gila, sebuah hukuman mati yang kini meluncur ke arah kita dengan kecepatan cahaya. Jika hipotesis hutan gelap benar, maka ini sepenuhnya mengubah pandangan kita tentang anomali radio. Gangguan sinyal bisa memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah kamuflase. Peradaban maju mungkin dengan sengaja mendistorsi atau menghancurkan tanda tangan teknologi mereka sendiri, membuatnya tampak seperti kebisingan alami agar tidak menarik perhatian.
Mereka dapat menggunakan teknologi canggih agar planet dan sistem bintang mereka terlihat benar-benar tidak berpenghuni dan tidak menarik di spektrum radio. Tujuan kedua, yang bahkan lebih menyeramkan, adalah penekanan aktif terhadap pihak lain. Bayangkan ada predator super di hutan ini, sebuah peradaban yang telah mencapai tingkat perkembangan yang mampu memantau sebagian besar galaksi. Jika mereka mendeteksi kelahiran peradaban teknologi muda yang mulai berisik di spektrum radio seperti kita selama 100 tahun terakhir, mereka mungkin tidak menghancurkannya secara fisik, tetapi hanya meredam sinyalnya. Mereka dapat menciptakan interferensi yang kuat atau mendistorsi sinyal itu agar pemburu lain tidak menyadari peradaban muda ini. Mengapa? Mungkin untuk memesan peradaban itu sebagai sumber daya masa depan mereka sendiri, atau sekadar sebagai prinsip menjaga keheningan radio di sektor galaksi mereka. Dalam skenario ini, semburan radio cepat atau FRB bisa jadi, misalnya, tembakan dari semacam penembak jitu yang bertujuan untuk membutakan atau menyesatkan para pengamat. Sinyal anomali yang tidak bisa kita jelaskan mungkin adalah gema dari perang tersembunyi ini, atau aktivitas polisi kosmik yang memastikan keheningan dipatuhi. Hipotesis ini tentu saja adalah yang paling pesimistis. Ia melukiskan gambaran alam semesta yang bukan sekadar kosong, melainkan penuh dengan ketakutan dan ancaman tersembunyi. Ia mengubah aspirasi mulia kita untuk melakukan kontak menjadi permainan yang mematikan. Dan ia memaksa kita untuk melihat kembali keheningan agung kosmos dengan cara yang baru. Mungkin ini bukan keheningan kehampaan, mungkin ini adalah keheningan yang menahan napas dari mereka yang tahu aturan permainan dan takut untuk melanggarnya. Setelah membahas perspektif yang cukup suram seperti hutan gelap, mari kita kembali ke gagasan yang lebih ilmiah dan tidak terlalu spekulatif. Meskipun begitu, ide-ide ini tetap menyimpan unsur keanehan tersendiri. Salah satu gagasan tersebut berkaitan dengan kemungkinan kita sedang mengamati aktivitas peradaban yang bukan setara dengan kita, melainkan peradaban tipe 2 atau bahkan tipe 3 berdasarkan skala Kardashev. Sebagai pengingat, skala ini yang diusulkan oleh astrofisikawan Soviet Nikolai Kardashev pada tahun 1994 mengklasifikasikan peradaban berdasarkan jumlah energi yang mampu mereka konsumsi dan manfaatkan. Peradaban tipe 1 adalah peradaban planet yang mampu memanfaatkan seluruh energi yang tersedia di planet asalnya. Kita sendiri, sebagai catatan, belum mencapai level ini. Skor kita saat ini diperkirakan hanya sekitar 0,73. Peradaban tipe 2 adalah peradaban bintang yang telah menguasai dan mampu memanfaatkan seluruh energi yang dihasilkan oleh bintang induknya. Contoh teknologi klasiknya adalah bola Dyson, sebuah megastruktur hipotetis yang dibangun mengelilingi bintang untuk menangkap seluruh radiasinya. Terakhir, peradaban tipe 3 adalah peradaban galaksi yang mampu mengendalikan energi dalam skala seluruh galaksi mereka. Aktivitas peradaban super ini tentu akan terlihat dari jarak yang sangat jauh, tetapi bentuknya tidak selalu berupa pesan radio sederhana. Teknosignatur mereka akan jauh lebih masif dan aneh. Misalnya, sebuah bola Dyson yang dibangun di sekitar bintang akan membuat bintang tampak tidak terlihat dalam spektrum optik, namun ia akan menjadi sumber radiasi inframerah yang kuat. Pada dasarnya, panas yang dibuang oleh megastruktur tersebut keluar angkasa. Oleh karena itu, salah satu metode untuk mencari peradaban semacam ini adalah dengan mencari bintang yang memiliki kelebihan inframerah anomali. Dan kandidat untuk fenomena ini memang ada. Yang paling terkenal adalah bintang Tabi atau KEC G5 dan Du 2852 yang menunjukkan penurunan kecerahan yang aneh dan tidak berkala, sulit dijelaskan oleh penyebab alami. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan sinyal radio dan campur tangan alien? Peradaban tipe 2 atau 3 yang beroperasi pada skala energi bintang dan galaksi dapat menciptakan efek samping yang kita tafsirkan sebagai sinyal radio anomali. Bayangkan proses rekayasa bintang, seperti mengubah karakteristik bintang, memindahkan bintang, atau bahkan sengaja memicu ledakan supernova untuk mendapatkan elemen tertentu. Proses energi yang menyertai aktivitas semacam itu akan sangat kolosal. Mereka dapat menghasilkan ledakan radiasi di semua rentang, termasuk radio. Bagi kita, ledakan ini akan terlihat sebagai peristiwa yang tidak dapat dipahami, sangat kuat, dan mungkin berulang, yang kemudian kita coba jelaskan menggunakan model astrofisika yang kita kenal, seperti magnetar atau tabrakan bintang neutron. Namun sebenarnya, itu bisa jadi hanyalah kebisingan industri dari peradaban galaksi.
Dalam kasus ini, campur tangan tersebut sekali lagi tidak ditujukan kepada kita. Kita ibarat semut yang hidup di kaki gedung pencakar langit yang sedang dibangun. Kita mendengar gemuruh, merasakan getaran tanah, melihat kilatan pengelasan, tetapi kita sama sekali tidak memahami bahwa semua itu adalah bagian dari proses konstruksi yang terencana. Bagi kita itu hanyalah bencana alam yang menakutkan dan terjadi secara acak. Hipotesis ini menjelaskan mengapa kita tidak menerima sinyal sapaan sederhana. Peradaban yang mampu membangun bola Dyson mungkin sudah beralih ke metode komunikasi lain yang jauh lebih canggih, mungkin menggunakan gelombang gravitasi atau fenomena yang fisika kita bahkan belum temukan. Komunikasi radio bagi mereka sama primitifnya dengan lukisan gua bagi kita. Jadi, mereka tidak repot-repot menghubungi kita dengan cara yang begitu kuno. Semua yang kita tangkap hanyalah gaung lemah dari aktivitas besar mereka. Pencarian teknosignatur semacam ini adalah salah satu arah paling menjanjikan dalam SETI modern. Hal ini memaksa kita untuk memperluas imajinasi dan mencari bukan hanya manusia hijau kecil, tetapi juga jejak insinyur galaksi yang mengubah wajah alam semesta tanpa sedikit pun memperhatikan keberadaan kita. Hipotesis lain yang mencoba menjelaskan keanehan sinyal radio ini membawa kita ke ranah fisika dan kosmologi yang jauh lebih fundamental. Hipotesis ini terkait dengan apa yang disebut tali kosmik, cosmic strings. Ini adalah cacat topologis ruang waktu satu dimensi yang bersifat hipotesis, yang diperkirakan terbentuk di saat-saat awal setelah Big Bang. Bayangkan Anda membekukan air di wadah es. Saat membeku, kristal es terbentuk dan tumbuh dari titik-titik berbeda. Di batas-batas kristal ini, tempat mereka bertemu dapat muncul cacat atau retakan. Tali kosmik, menurut teori, kurang lebih seperti itu, tetapi dalam skala seluruh alam semesta. Ini adalah peninggalan dari transisi fasa di awal semesta. Jika tali-tali ini ada, mereka pasti sangat tipis. Mungkin lebih tipis dari proton, namun memiliki massa dan tegangan yang kolosal. Mereka bisa membentang dalam jarak raksasa, bahkan mungkin melintasi seluruh alam semesta yang kita amati. Mereka seharusnya bergerak di ruang angkasa, dengan kecepatan mendekati cahaya dan dapat membentuk simpul tertutup. Apa hubungannya dengan topik kita? Interaksi tali kosmik ini dengan materi dan radiasi seharusnya menghasilkan efek unik dan teramati. Misalnya, ketika tali atau simpul seperti itu bergetar atau bersilangan dengan dirinya sendiri, ia dapat memancarkan semburan gelombang gravitasi yang kuat. Tapi bukan hanya itu. Teori meramalkan bahwa dalam kondisi tertentu, misalnya saat terbentuknya yang disebut cusp atau titik tekuk tajam pada tali, ia dapat memancarkan berkas radiasi elektromagnetik yang sangat kuat dan terfokus, termasuk dalam rentang radio. Beberapa ilmuwan berhipotesis bahwa fast radio burst, FRB, atau semburan radio cepat mungkin adalah peristiwa semacam ini. Sinyal dari QSP pada tali kosmik akan sangat singkat, sangat kuat, dan berasal dari jarak kosmologis. Semua ini sangat cocok dengan sifat-sifat FRB yang teramati. Jika sumbernya adalah simpul yang berosilasi, semburannya bahkan bisa berulang. Lebih jauh lagi, hipotesis ini juga dapat menjelaskan teka-teki lain. Contohnya, tali kosmik harus bertindak sebagai lensa gravitasi, tetapi dengan sifat yang sangat spesifik. Mereka seharusnya menciptakan citra ganda dari kuasar atau galaksi yang jauh tanpa adanya massa pelensa yang terlihat di antaranya. Dan sepasang objek kembar semacam ini tampaknya benar-benar telah teramati. Dalam konteks pencarian sinyal buatan, tali kosmik adalah contoh sempurna dari fenomena alam yang secara mengejutkan dapat meniru sinyal buatan. Jika kita mencatat serangkaian semburan kuat dan periodik dari simpul tali kosmik yang berosilasi, kemungkinan besar kita akan menganggapnya sebagai hasil kerja suar alien. Ini membawa kita kembali ke pelajaran yang kita dapatkan saat penemuan pulsar. Alam semesta mampu melakukan trik yang dapat memperdaya pengamat paling berpengalaman sekalipun. Kita mencari kecerdasan, tetapi yang kita temukan adalah fisika fundamental yang baru. Tentu saja, ini sama menariknya, tapi ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Selain itu, ada versi yang lebih eksotis dari hipotesis ini. Bagaimana jika peradaban tipe Terra yang sangat maju telah belajar tidak hanya mengamati, tetapi juga mengotak-atik tali kosmik ini? Mereka bisa menggunakannya seperti senar raksasa pada harpa kosmik, memaksanya bergetar pada frekuensi yang diinginkan, dan menciptakan sinyal yang dapat ditransmisikan melintasi seluruh alam semesta. Ini akan menjadi pemancar yang sempurna, diciptakan oleh jalinan ruang waktu itu sendiri. Dalam kasus ini, kita kembali lagi pada gagasan modifikasi fenomena alam.
Kita melihat semburan dari tali kosmik, tetapi kita tidak tahu apakah itu disebabkan oleh proses alami atau oleh seseorang yang memetik tali tersebut. Saat ini, keberadaan tali kosmik masih merupakan prediksi murni teoritis yang belum memiliki konfirmasi observasional yang andal. Tetapi pencariannya terus berlanjut, dan jika mereka ditemukan, ini bukan hanya akan menjadi revolusi dalam fisika, tetapi juga akan menambah babak baru yang sama sekali tak terduga dalam kisah kita tentang sinyal misterius dari kedalaman kosmos. Mari kita sejenak tinggalkan fisika eksotis dan kembali membahas sinyal itu sendiri. Karakteristik seperti apa yang harus dimiliki sebuah sinyal agar kita bisa berkata dengan yakin, "Ya, ini buatan." Para ilmuwan dari institusi SETI dan berbagai organisasi lain telah menyusun daftar lengkap kriteria. Salah satu yang terpenting adalah lebar pita, bandwidth sinyal. Sumber astrofisika alami biasanya memancarkan frekuensi dalam rentang yang sangat lebar. Ini seperti suara air terjun yang mencakup semua nada. Sebaliknya, pemancar buatan yang dirancang untuk komunikasi kemungkinan besar akan menggunakan pita frekuensi yang sangat sempit. Tujuannya agar semua energi terkonsentrasi di satu bagian kecil spektrum, sehingga sinyal menjadi sangat menonjol di tengah kebisingan. Ini ibarat bunyi seruling di tengah air terjun, mudah sekali untuk diidentifikasi. Sinyal wow memiliki karakteristik ini, ia sangat sempit, dan itulah yang membuatnya begitu menarik. Kriteria penting kedua adalah adanya modulasi. Sinyal alami biasanya kacau atau hanya memiliki periodisitas sederhana, seperti pada pulsar. Sinyal buatan yang membawa informasi harus dimodulasi. Artinya, karakteristiknya, baik itu amplitudo, frekuensi, atau fase, harus berubah seiring waktu mengikuti pola yang rumit dan tidak acak. Menguraikan modulasi ini adalah tugas selanjutnya, tapi yang pertama adalah mendeteksinya. Kita mencari kompleksitas, keteraturan di tempat yang seharusnya ada kekacauan. Ciri ketiga adalah pergeseran Doppler, Doppler shift. Karena sumber sinyal kemungkinan besar berada di planet yang mengorbit bintangnya, kita harus mengamati perubahan frekuensi sinyal secara berkala. Ketika planet bergerak mendekat, frekuensi akan sedikit meningkat. Ketika menjauh, frekuensi akan menurun. Efek pergeseran Doppler ini akan memiliki kurva yang rumit, yang mencerminkan rotasi planet pada porosnya dan juga revolusinya mengelilingi bintang. Mendeteksi drift Doppler yang kompleks seperti ini akan menjadi bukti kuat bahwa sumbernya memang berasal dari planet. Kriteria keempat adalah polarisasi sinyal. Gelombang elektromagnetik dapat terpolarisasi, yang berarti osilasinya terjadi pada bidang tertentu. Meskipun banyak sumber alami, seperti pulsar, memancarkan cahaya yang sangat terpolarisasi, sinyal buatan dapat memiliki jenis polarisasi yang sangat spesifik dan rumit. Contohnya, polarisasi sirkular yang jarang ditemukan murni di alam. Nah, dengan berbekal kriteria-kriteria ini, mari kita kembali ke pertanyaan utama kita. Bagaimana intervensi dapat termanifestasi dalam karakteristik sinyal ini? Bayangkan kita menerima sinyal yang hampir sempurna, pita sempit, modulasi kompleks. Namun, ada yang aneh. Misalnya pergeseran Dopplernya tidak sesuai dengan pergerakan planet manapun yang kita ketahui. Atau polarisasinya berubah secara kacau seolah-olah seseorang sedang mencoba mengganggu, menjam sinyal itu. Atau yang lebih menarik lagi, kita menerima dua sinyal secara bersamaan dari satu titik. Satu sinyal terlihat seperti sumber alami yang khas, misalnya pulsar, sementara sinyal kedua, yang lemah, rumit, dan termodulasi, ditumpangkan di atasnya. Ini bisa menjadi indikasi langsung dari hipotesis modifikasi sumber alami yang kita bahas sebelumnya. Seseorang menggunakan pulsar sebagai gelombang pembawa, carrier wave, untuk transmisi mereka. Atau, sebaliknya, bayangkan kita menemukan sinyal buatan yang ideal, tetapi sinyal itu menghilang secara berkala. Bukan sekadar hilang, melainkan seperti ada sesuatu yang memblokir atau meredamnya. Ini bisa menjadi tanda dari aktivitas super predator dalam hipotesis hutan gelap, dark forest, yang mencoba menyembunyikan sinyal itu dari pengamat lain. Pencarian anomali dan ketidaksesuaian yang halus seperti ini adalah garis depan SETI modern. Para ilmuwan tidak lagi hanya mencari sebuah sinyal biasa, mereka mencari sinyal di dalam sinyal. Sinyal yang berusaha untuk tidak dianggap sebagai sinyal, atau sinyal yang sedang diganggu oleh pihak lain. Untuk mencapai ini, digunakan superkomputer canggih dan algoritma pembelajaran mesin yang mampu menyaring petabita data demi mencari keanehan yang nyaris tak terdeteksi ini. Ini bukan lagi sekadar mendengarkan kosmos. Ini adalah
kriminalistik kosmik sejati, di mana kita mencoba merekonstruksi gambaran yang terjadi dari petunjuk terkecil dan memahami siapa penulis pesan itu dan siapa editor misteriusnya. Mari kita tinjau aspek lain dari permasalahan ini yang sering terlewatkan. Kita selalu fokus membicarakan sinyal radio, tapi mengapa harus radio? Alasannya sederhana, gelombang radio dapat menembus debu dan gas antar bintang yang menyerap cahaya tampak dengan mudah, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkannya pun tidak terlalu super eksotis. Kita sendiri sudah menguasai komunikasi radio lebih dari 100 tahun lalu, jadi wajar jika kita berasumsi peradaban lain juga akan memulainya dari situ. Namun, bagaimana jika peradaban yang jauh lebih maju sudah lama meninggalkan radio demi metode komunikasi yang lebih superior? Inilah yang disebut hipotesis teknologi usang. Outdated Technology Hypothesis. Mungkin kita mencari hal yang salah di tempat yang salah karena kita menilai berdasarkan kemampuan kita sendiri. Ibaratnya, kita mencoba mencari jejak peradaban modern dengan mencari asap dari api unggun di langit. Dulu, itu memang cara utama berkomunikasi jarak jauh, tapi kini sudah sangat ketinggalan zaman. Apa saja alternatif komunikasi selain radio? Yang pertama terpikirkan adalah optik atau penggunaan laser. Sinar laser dapat difokuskan dengan sangat presisi dan diarahkan langsung ke sistem bintang tertentu. Sinyal seperti ini akan sangat efisien energi dan sulit dicegat, kecuali jika Anda berada tepat di jalurnya. Program SETI berbasis optik pun sudah ada. Mereka mencari kilatan cahaya monokromatik yang sangat pendek dari bintang, yang mungkin merupakan pulsa laser. Sejauh ini belum membuahkan hasil, tapi pencarian terus berlanjut. Alternatif kedua, yang lebih eksotis, adalah neutrino. Partikel elementer ini hampir tidak berinteraksi dengan materi. Mereka bisa melintasi seluruh bintang tanpa merasakan kehadirannya. Ini menjadikan neutrino pembawa informasi yang ideal, yang tidak mungkin diblokir. Masalahnya, neutrino sama sulitnya untuk dideteksi. Kita punya detektor bawah tanah raksasa, tetapi detektor tersebut hampir tidak mampu menangkap neutrino dari matahari kita sendiri. Mendeteksi berkas neutrino terarah dari peradaban asing adalah tantangan yang melampaui kemampuan kita saat ini. Kemungkinan ketiga adalah gelombang gravitasi, yaitu riak pada struktur ruang-waktu itu sendiri. Dengan ditemukannya observatorium gelombang gravitasi seperti LIGO dan Virgo, kita kini punya cara baru untuk mempelajari alam semesta. Peradaban yang sangat maju mungkin telah belajar cara menghasilkan dan memodulasi gelombang gravitasi, menciptakan saluran komunikasi yang dapat diakses di seluruh alam semesta. Lalu, apa hubungannya ini dengan topik kita mengenai interferensi sinyal radio? Sederhana saja. Jika sebuah peradaban menggunakan gelombang gravitasi sebagai komunikasi utamanya, maka frekuensi radio bisa menjadi semacam tempat sampah atau produk sampingan. Proses kuat yang menghasilkan gelombang gravitasi, misalnya manipulasi lubang hitam atau bintang neutron, bisa secara simultan memancarkan semburan radio yang sangat besar. Dalam skenario ini, semburan radio cepat, fast radio burst, bukanlah sinyal yang disengaja atau kebisingan industri, melainkan hanya knalpot dari mesin atau pemancar gelombang gravitasi. Ini menjelaskan mengapa kekuatannya begitu dahsyat dan mengapa seolah-olah tidak ada maknanya. Lebih jauh lagi, jika ada aktivitas rumit yang melibatkan beberapa teknologi terjadi di satu titik ruang yang sama, kita bisa mengamati pola yang sangat aneh. Misalnya, kita melihat semburan radio yang kuat, kemudian tak lama setelahnya, muncul gelombang gravitasi dari titik yang sama, dan setelah itu ada pula kilatan neutrino. Peristiwa multisaluran semacam ini hampir mustahil dijelaskan dengan model astrofisika standar. Ini akan menjadi indikasi yang jelas bahwa ada sesuatu yang bersifat buatan sedang terjadi di sana. Para kasih, disinilah interferensi mendapat makna baru. Mungkin tidak ada yang sengaja mengganggu sinyal radio kita. Kita hanya mengamati satu saluran komunikasi, yaitu saluran yang paling primitif dan paling kotor dari seluruh spektrum komunikasi mereka. Kita mendengar gemuruh dan derit di lokasi pembangunan, namun kita tidak melihat cetak biru atau mendengarkan pembicaraan para arsitek melalui radio. Artinya, agar pencarian kita berhasil, kita perlu mengembangkan astronomi multisaluran. Kita harus mencari tidak hanya sinyal, tetapi juga korelasi antara sinyal di berbagai spektrum, mulai dari gelombang radio hingga gelombang gravitasi.
Hanya dengan cara itulah kita dapat menyusun gambaran lengkap dan membedakan mana yang benar-benar aneh dari sekadar hal yang belum kita pahami. Selama kita membahas intervensi kosmik, asumsi dasarnya selalu sama. Peristiwa itu terjadi di luar sana, di kedalaman antariksa yang jauh, dan kita di bumi hanyalah penonton pasif. Namun, bagaimana jika realitasnya jauh lebih kompleks? Bagaimana jika ada entitas atau sesuatu yang melakukan intervensi bukan di tempat yang jauh, melainkan tepat di sini, di tata surya kita, atau bahkan sangat dekat dengan bumi? Ide ini dikenal sebagai hipotesis wahana asing atau wahana pengawas. Menurut hipotesis ini, sebuah peradaban luar angkasa yang maju, alih-alih mengirimkan ekspedisi berawak yang mahal dan lambat, mungkin telah menyebarkan jutaan wahana kecil, otonom, dan dapat mereplikasi diri sendiri ke seluruh galaksi. Wahana-wahana ini, yang dikenal sebagai wahana von Neumann, dapat melakukan perjalanan dari satu sistem bintang ke sistem bintang berikutnya, menggunakan sumber daya lokal untuk membuat salinan diri mereka, yang kemudian dikirim kembali. Dengan cara ini, hanya dalam beberapa juta tahun, waktu yang sangat singkat dalam skala galaksi, hampir seluruh galaksi dapat dieksplorasi. Jika peradaban seperti itu benar-benar ada, sangat mungkin bahwa satu atau lebih wahana semacam itu sudah lama tiba di tata surya kita, dan kini beroperasi dalam mode pengawasan. Mereka bisa saja bersembunyi di sabuk asteroid, di salah satu satelit raksasa gas, atau bahkan di orbit sekitar bumi. Tugas mereka adalah mengamati perkembangan kehidupan dan teknologi di planet kita, dan mungkin mengirimkan laporan kembali ke markas. Wahana semacam ini kemungkinan besar akan berusaha keras agar tidak terdeteksi. Namun aktivitas mereka mungkin memiliki efek samping yang dapat kita tangkap. Misalnya, untuk berkomunikasi dengan basis atau dengan wahana lain, ia harus menggunakan pemancar tertentu. Sinyal ini mungkin sangat lemah, terarah, dan kompleks sehingga kita tidak mengenalinya. Namun, bagaimana jika wahana ini tidak hanya mengamati, tapi juga secara aktif melakukan intervensi? Ia mungkin mencoba mengedit informasi yang kita terima dari ruang angkasa. Mengapa? Mungkin demi pertimbangan karantina galaksi. Ia bisa memblokir atau mendistorsi sinyal apapun dari peradaban lain, sehingga kita tidak mengetahui keberadaan mereka. Tujuan karantina ini bisa jadi untuk memberi kesempatan peradaban kita berkembang secara mandiri, tanpa pengaruh eksternal yang mungkin merusak. Atau sebaliknya, tujuannya adalah menyembunyikan keberadaan kita dari peradaban lain yang lebih berbahaya, persis seperti dalam skenario hutan gelap, Dark Forest. Wahana pengawas bertindak sebagai orang tua yang penuh perhatian namun ketat, yang melindungi kita dari bahaya dunia luar. Dalam kasus ini, ketika kita mengarahkan teleskop radio kita ke langit, sebenarnya kita tidak melihat gambaran yang murni, melainkan versi yang sudah difilter dan diedit. Beberapa sinyal mungkin tidak pernah sampai kepada kita, yang lain mungkin terdistorsi, dan beberapa sinyal yang kita anggap anomali mungkin diciptakan oleh wahana itu sendiri, hanya untuk mengalihkan perhatian kita atau mengarahkan perkembangan kita ke arah tertentu. Tentu saja, ini adalah teori yang sangat konspiratif, dan belum ada bukti langsung yang mendukungnya. Upaya pencarian artefak semacam itu di tata surya terus dilakukan, tetapi sejauh ini belum berhasil. Namun, hipotesis ini memaksa kita untuk merenungkan asumsi mendasar yang menjadi landasan seluruh radioastronomi. Kita berasumsi bahwa ruang antara kita dan bintang-bintang yang jauh itu hampa dan transparan. Bagaimana jika kenyataannya tidak demikian? Bagaimana jika tepat di depan jendela kita menuju semesta, terpasang sebuah tabir tak terlihat yang mendistorsi pandangan? Ini memindahkan masalah intervensi dari jarak kosmologis langsung ke depan pintu kita, menjadikannya jauh lebih rumit dan membingungkan. Kita tidak bisa yakin bahwa apa yang kita lihat adalah realitas yang sebenarnya. Dan ini mungkin adalah bentuk intervensi paling mendalam dan paling meresahkan yang bisa kita bayangkan. Mari kita kembali ke pijakan yang lebih nyata dan membicarakan data observasi yang aktual. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya teleskop generasi baru yang sangat sensitif, kita mulai mengumpulkan volume informasi yang belum pernah ada sebelumnya mengenai alam semesta radio. Dan data ini terus-menerus menghadirkan teka-teki baru yang sangat relevan dengan hipotesis intervensi yang sedang kita bahas. Salah satu penemuan yang paling menarik adalah apa yang disebut cincin radio aneh atau Odd Radio Circles, ORC. Ini adalah struktur melingkar raksasa, hampir sempurna, yang hanya terlihat dalam gelombang radio dengan diameter mencapai jutaan tahun cahaya. ORC hanya tampak pada gelombang radio dan tidak memiliki analog yang jelas dalam spektrum optik inframerah atau sinar X.
Sejauh ini, hanya beberapa objek ini yang terdeteksi, dan sifat alaminya masih misteri yang benar-benar belum terpecahkan. Teori yang ada bervariasi, mulai dari gelombang kejut yang dihasilkan oleh penggabungan lubang hitam supermasif, hingga efek samping dari proses eksotis di medium antar galaksi. Namun, belum ada teori yang dapat menjelaskan bentuknya yang ideal, dan tidak adanya objek pusat yang terlihat, yang seharusnya menjadi pemicunya. Tentu saja, hipotesis yang lebih berani pun segera muncul. Mungkinkah ini artefak mega engineering? Misalnya, jejak dari portal raksasa, atau efek samping dari mesin yang menggunakan fisika eksotis. Geometri sempurna dari objek-objek ini mengarahkan kita pada pemikiran tentang asal-usul buatan. Meskipun, seperti yang kita tahu dari sejarah pulsar, alam juga menyukai geometri. Misteri lain adalah semburan radio cepat berulang dengan periodisitas panjang, atau repeating fast radio bursts. Kita pernah menyebut salah satunya, dan sekarang sudah ada beberapa objek semacam ini yang teridentifikasi. Mereka menunjukkan siklus aktivitas dan jeda yang berlangsung hingga ratusan hari. Identitas satu. Perilaku semacam ini sangat sulit dijelaskan hanya dengan objek tunggal seperti magnetar. Salah satu model mengemukakan bahwa sumber FRB berada dalam sistem biner, misalnya berpasangan dengan bintang masif atau lubang hitam. Periodisitasnya kemudian dapat dikaitkan dengan gerakan orbit. Sinyal hanya sampai kepada kita ketika sumber tersebut keluar dari balik pasangannya atau melewati wilayah ruang angkasa tertentu. Namun, bagaimana jika periodisitas ini tidak ada hubungannya dengan gerakan orbit? Bagaimana jika ini adalah jadwal operasi buatan? Misalnya, ini bisa jadi mercusuar yang dihidupkan sesuai jadwal untuk menghemat energi. Atau, ini mungkin sistem pertahanan planet yang secara berkala memindai langit dengan pulsa radar yang kuat. Di sini lagi-lagi muncul ide intervensi. Jika ini adalah radar, mungkin saja ia tidak ditujukan kepada kita. Kita hanya kebetulan berada di dalam sinarnya. Namun, operasinya dapat menciptakan gangguan atau distorsi pada sinyal lain yang lebih lemah yang melewati area ruang angkasa tersebut. Kita mungkin melihat kuasar yang jauh berkedip secara periodik atau mengubah karakteristiknya karena cahayanya melewati sinar kuat dari radar alien. Mendeteksi korelasi semacam ini, FRB periodik dan distorsi simultan dari sumber latar belakang akan menjadi bukti yang hampir tidak terbantahkan mengenai keberadaan teknologi luar angkasa. Meskipun observasi semacam itu belum ada, ini adalah salah satu arah yang sedang giat diupayakan oleh para peneliti modern. Mereka tidak lagi hanya sekadar mengkatalog anomali. Mereka mencari hubungan di antara anomali tersebut, mencoba menemukan penyebab umum untuk fenomena yang tampaknya tidak terkait. Mereka berusaha memahami apakah semua cincin radio aneh, semburan periodik, dan sinyal tunggal ini merupakan teka-teki terpisah, ataukah itu semua adalah bagian dari satu puzzle raksasa yang belum kita pahami. Sebuah gambaran aktivitas kecerdasan yang sangat berbeda dari kita. Hingga saat ini kita bahkan belum bisa membayangkan motif dan tujuannya. Mari kita bahas satu aspek lain yang terkait erat dengan psikologi dan filosofi dari pencarian kita. Ini adalah apa yang disebut prinsip antroposentris, atau lebih sederhananya, kecenderungan kita untuk mencari hal yang menyerupai diri kita. Saat kita mencari kecerdasan luar angkasa, secara tidak sadar, kita mencari refleksi diri kita sendiri. Kita mencari sinyal berbasis karbon dari planet-planet yang menyerupai bumi, yang mengorbit bintang seperti matahari. Kita mencari sinyal yang menggunakan matematika dan fisika persis seperti yang kita pahami. Singkatnya, kita mencari manusia mini, meskipun berwarna hijau. Namun, bagaimana jika kecerdasan di alam semesta ini hadir dalam bentuk yang sama sekali berbeda? Bagaimana jika ada kecerdasan berbasis silikon yang hidup di planet yang sangat panas? Atau kecerdasan gas yang mendiami atmosfer planet raksasa? Atau bahkan kecerdasan plasma yang berada di korona bintang? Dan jika kita melangkah lebih jauh, bagaimana jika ada kecerdasan yang tidak terikat pada materi seperti yang kita kenal? Misalnya, kecerdasan berupa jaringan komputasi kompleks yang beroperasi berdasarkan efek kuantum di gas antar bintang. Atau kecerdasan yang merupakan kesadaran kolektif dari seluruh gugus bintang. Teknosignatur dari peradaban seperti itu akan sangat berbeda dari apapun yang selama ini kita cari. Mereka tidak akan mengirimkan pesan radio sederhana kepada kita. Komunikasi dan aktivitas mereka mungkin terjalin di dalam struktur fenomena astrofisika itu sendiri. Contohnya, kesadaran kolektif sebuah nebula dapat memodulasi emisinya, menciptakan pola fraktal yang kompleks di pita radio yang kita anggap sebagai turbulensi alami.
Atau peradaban yang hidup di dalam bintang dapat mengubah pulsasinya, mengenkripsi informasi di dalamnya, dan kita hanya melihatnya sebagai bintang variabel yang aneh. Dalam konteks ini, intervensi bukanlah seseorang yang mengganggu sinyal. Ini adalah seseorang yang merupakan sinyal itu sendiri. Pikiran, kehidupan, dan budayanya semua terwujud sebagai anomali dalam proses fisik yang kita amati. Kita berusaha memisahkan sinyal dari noise, kebisingan. Padahal sesungguhnya sinyal itulah noise-nya. Kita mencari jarum di tumpukan jerami, padahal seluruh tumpukan jerami itulah jarumnya. Ini sepenuhnya membalikkan paradigma kita terhadap program SETI. Alih-alih menyaring data dan membuang semua yang tampak seperti kebisingan alami, mungkin sebaliknya, kita justru harus menatap tajam ke dalam noise tersebut. Kita harus mencari kompleksitas tersembunyi, pola-pola yang tidak kebetulan, dan tanda-tanda organisasi yang melampaui fisika yang kita pahami. Ini adalah tugas yang luar biasa rumit, ibarat mencoba menemukan percakapan yang bermakna dalam deru hujan atau desiran angin. Otak kita tidak dirancang untuk itu. Namun, mungkin kecerdasan buatan atau AI bisa membantu kita. Jaringan saraf yang dilatih pada kumpulan data astronomi yang masif dapat belajar melihat korelasi non-linear yang sangat halus, yang luput dari pandangan mata manusia. Mungkin suatu hari, AI semacam itu akan menganalisis spektrum sebuah kuasar dan mengeluarkan vonis. Probabilitas adanya modulasi buatan adalah 99%. Saat itulah kita akan menyadari bahwa selama ini kita menatap langsung ke lawan bicara kita, namun kita gagal mengenalinya karena kita berharap melihat sebuah wajah, padahal yang kita lihat adalah badai. Gagasan mengenai kecerdasan non-manusia ini juga menawarkan penjelasan baru untuk keheningan akbar. Mungkin alam semesta tidak diam, mungkin ia berteriak dalam ribuan bahasa yang berbeda, tetapi kita tuli terhadap semuanya, kecuali satu, bahasa kita sendiri. Dan sampai kita belajar menyetel receiver kita ke bentuk keberadaan dan kesadaran lain, kita akan terus duduk di ruangan kecil kita, mengeluh tentang kesunyian, sementara di luar jendela hiruk-pikuk karnaval sedang bergema. Setelah meninjau berbagai teori, dari yang sangat ilmiah hingga yang benar-benar fantastis, kita pasti akan kembali pada satu pertanyaan. Lalu, apa langkah selanjutnya? Apa saja upaya konkret yang dilakukan sains untuk memecahkan misteri sinyal radio anomali dan potensi intervensi di dalamnya? Masa depan radioastronomi dan SETI, pencarian kecerdasan luar angkasa, bergantung pada beberapa arah kunci. Yang pertama adalah pembangunan teleskop yang jauh lebih besar dan lebih sensitif. Project Square Kilometer Array, SKA, bisa dibilang merupakan proyek ilmiah yang paling ambisius dalam sejarah umat manusia. Ini akan menjadi radioteleskop raksasa, terdiri dari ribuan antena yang tersebar di Australia dan Afrika Selatan, dengan total area penangkap sinyal sekitar 1 km persegi. Ketika SKA sepenuhnya beroperasi pada akhir dekade ini, ia akan 50 kali lebih sensitif dan mampu memindai langit 10.000 kali lebih cepat daripada radioteleskop yang ada saat ini. SKA akan mampu mendeteksi sinyal yang sangat lemah, seperti emisi radar bandara dari sebuah planet yang mengorbit bintang yang jaraknya puluhan tahun cahaya. SKA akan memetakan distribusi ratusan juta galaksi, menguji teori relativitas umum dalam kondisi ekstrem, dan tentu saja, ia akan menjadi instrumen yang ideal untuk mencari teknosignatur dan mempelajari anomali seperti semburan radio cepat, FRB. Dengan bantuan SKA, kita tidak hanya akan mendeteksi FRB, tetapi juga mempelajari struktur, polarisasi, dan lingkungannya secara terperinci, yang mungkin pada akhirnya memungkinkan kita memahami sifat asli fenomena ini. Arah kedua adalah pengembangan kecerdasan buatan, AI, dan metode pembelajaran mesin untuk menganalisis data. Volume informasi yang dihasilkan teleskop modern sangat masif, sehingga mustahil bagi manusia untuk memprosesnya secara fisik. Aitenet. Algoritma AI dapat menyaring aliran data ini secara waktu nyata, mengidentifikasi anomali dan kandidat sinyal yang kemudian akan diverifikasi oleh manusia. Lebih dari itu, AI dapat dilatih untuk mencari bukan hanya hal yang kita duga akan ditemukan, tetapi juga hal-hal yang tidak kita ketahui, yang bahkan kita tidak tahu bahwa itu ada, yaitu sinyal yang tidak sesuai dengan kategori yang ada. Ini bisa menjadi kunci untuk mendeteksi bentuk kecerdasan non-manusia yang selama ini kita bicarakan. Arah ketiga adalah pengamatan terkoordinasi dan multisaluran. Ketika sebuah teleskop mendeteksi anomali, informasi tersebut segera disebarkan ke seluruh dunia, dan puluhan instrumen lain,
teleskop radio, teleskop optik, observatorium sinar X dan gamma, hingga detektor gelombang gravitasi secara serentak diarahkan ke titik yang sama. Ini memungkinkan kita memperoleh gambaran peristiwa yang selengkap mungkin dan memverifikasi apakah peristiwa tersebut memiliki analog di rentang gelombang lain. Pendekatan ini sudah membuahkan hasil. Misalnya, ketika penggabungan dua bintang neutron yang terdeteksi oleh gelombang gravitasi berhasil dihubungkan dengan semburan gamma pendek. Di masa depan, koordinasi semacam ini akan menjadi semakin erat dan cepat. Arah keempat, dan tidak kalah pentingnya, adalah kerja teoretis. Para ilmuwan terus mengembangkan model baru tentang bagaimana teknosignatur dapat terlihat, efek samping apa yang mungkin dimiliki oleh aktivitas peradaban maju, dan fenomena alam baru apa yang mungkin meniru sinyal buatan yang belum kita ketahui. Pekerjaan ini membantu para pengamat memahami apa yang sebenarnya perlu mereka cari. Jadi, meskipun kita mungkin masih menemui jalan buntu dalam banyak pertanyaan, pekerjaan ini terus berjalan. Kita sedang membangun telinga baru yang lebih kuat, menciptakan otak yang lebih cerdas untuk menganalisis apa yang didengar dan memperluas imajinasi kita agar siap menghadapi skenario apapun, bahkan yang paling tidak terduga. Misteri intervensi sinyal kosmik ini bukan hanya sekadar teka-teki ilmiah. Ini adalah tantangan bagi kecerdasan kita, rasa ingin tahu kita, dan posisi kita di alam semesta. Dan umat manusia telah menerima tantangan itu. Mari kita bayangkan sejenak, jika skenario yang paling mustahil ternyata benar. Besok pagi, semua surat kabar muncul dengan tajuk utama. Dikonfirmasi, anomali dalam sinyal radio adalah hasil aktivitas kecerdasan ekstraterestrial. Apa artinya ini bagi kita? Apa konsekuensi dari penemuan semacam ini? Pertanyaan ini diselidiki dalam apa yang disebut protokol pasca kontak. Sebenarnya, tidak ada protokol tunggal yang mengikat secara hukum. Tapi ada serangkaian rekomendasi dan kesepakatan yang dikembangkan oleh komunitas ilmiah, khususnya Akademi Astronautika Internasional. Langkah pertama adalah verifikasi dan pemeriksaan ulang data. Setiap klaim tentang penemuan kecerdasan luar angkasa harus dikonfirmasi oleh peneliti independen menggunakan instrumen yang berbeda. Ini penting untuk mengesampingkan kesalahan, penipuan, atau salah tafsir. Kasus Periton dan microwave oven telah mengajarkan kita untuk sangat berhati-hati. Jika sinyal terkonfirmasi, langkah selanjutnya adalah menginformasikan, dimulai dari komunitas ilmiah, lalu pemerintah di seluruh dunia, dan akhirnya publik luas melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuannya adalah untuk menghindari kepanikan dan penyebaran rumor, dengan memberikan informasi secara terpusat dan transparan. Namun pertanyaan yang paling rumit dan kontroversial adalah, respons kita. Haruskah kita menjawab? Dan jika ya, apa yang harus kita katakan? Mengenai hal ini, pendapat sangat terpecah. Beberapa pihak seperti mendiang Stephen Hawking memperingatkan bahwa tanggapan apapun adalah tindakan sembrono. Kita tidak tahu niat peradaban lain. Jika mereka mampu mendeteksi sinyal balasan kita yang lemah, kemungkinan besar mereka jauh lebih maju secara teknologi. Pertemuan dengan peradaban semacam itu bisa berakhir bagi kita seperti pertemuan penduduk asli Amerika dengan Columbus, sebuah bencana. Dalam konteks ini, hipotesis hutan gelap menyerukan kehati-hatian maksimal dan keheningan. Pihak lain berpendapat bahwa jika kita sudah terdeteksi, sudah terlambat untuk bersembunyi. Sebaliknya, keheningan justru dapat dianggap sebagai permusuhan atau kepengecutan. Dalam kasus ini, lebih baik mengirim balasan yang menunjukkan kecerdasan, sifat damai, dan kesiapan kita untuk berdialog. Tapi, siapa yang akan memutuskan apa yang harus dikirim? Negara mana, organisasi mana, yang akan berbicara atas nama seluruh umat manusia? Haruskah kita mengirimkan pengetahuan ilmiah, karya seni, atau sejarah kita? Padahal sejarah kita penuh dengan perang dan kekerasan. Apakah ini tidak akan membuat peradaban lain terintimidasi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban sederhana. Mereka menyentuh aspek terdalam dari politik, budaya, agama, dan filosofi kita. Penemuan kecerdasan luar angkasa kemungkinan besar akan memicu revolusi, bukan hanya ilmiah, tetapi juga budaya. Itu bisa menyatukan umat manusia dalam menghadapi yang lain. Atau sebaliknya, dapat memicu konflik baru, di mana berbagai negara atau kelompok akan mencoba memonopoli kontak dan mendapatkan akses ke teknologi alien. Konsekuensinya bisa lebih halus. Bagaimana jika kita tidak hanya menerima sinyal sapaan, tetapi juga ensiklopedia lengkap yang berisi jawaban atas semua pertanyaan ilmiah kita?
Akankah ini justru menghancurkan rasa ingin tahu ilmiah kita sendiri? Bagaimana jika kita mengetahui adanya peradaban yang telah hidup jutaan tahun? Bagaimana ini akan memengaruhi agama kita dan pandangan kita tentang makna hidup? Semua ini hanyalah pertanyaan hipotetis saat ini, tetapi kita harus merenungkannya mulai dari sekarang. Karena jika suatu hari kita benar-benar mendapatkan konfirmasi bahwa ada yang mengganggu luar angkasa di sana, kita mungkin tidak punya waktu untuk perdebatan panjang. Dan bagaimana kita bereaksi terhadap penemuan terbesar dalam sejarah kita, ini akan menentukan tidak hanya nasib kita, tetapi juga mungkin nasib seluruh kehidupan cerdas di bagian galaksi ini. Kita sudah sering membahas bagaimana kita mencari mereka. Tapi, mari kita balik sudut pandangnya. Bagaimana kalau mereka yang mencari kita? Jejak apa yang sudah kita tinggalkan di alam semesta ini yang mungkin bisa mengungkap keberadaan kita? Planet kita sudah berisik di pita radio selama hampir 100 tahun. Siaran radio kuat pertama, seperti siaran Olimpiade Berlin tahun 1936, sudah meninggalkan tata surya kita dan kini menjelajahi ruang antar bintang. Saat ini, sinyal-sinyal itu sudah mencapai jarak sekitar 90 tahun cahaya dari kita. Ini berarti ada bola ruang angkasa berdiameter 90 tahun cahaya di sekitar bumi. Di dalamnya, peradaban maju manapun mungkin sudah bisa mendengarkan siaran radio dan televisi lama kita. Bola ini terus membesar dengan kecepatan cahaya, dan di dalamnya terdapat ribuan sistem bintang. Jadi, bisa jadi ada yang sedang mendengarkan sinetron lama kita atau berita-berita di masa Perang Dingin. Namun, sinyal sehari-hari kita ini sangat lemah dan cepat memudar seiring jarak. Yang jauh lebih menonjol adalah radar militer kita, terutama radar dari sistem peringatan dini serangan rudal. Radar ini memancarkan gelombang yang sangat kuat dan terarah yang bisa dideteksi dari jarak yang jauh lebih besar. Bagi pengamat asing, bumi mungkin tampak seperti sumber emisi radio yang lemah, namun terus berdenyut. Tapi, bukan cuma itu jejak kita. Seiring berkembangnya ilmu astronomi, kita sudah bisa mempelajari atmosfer eksoplanet. Saat planet melintas di depan bintangnya, atmosfernya menyerap sebagian cahaya bintang, dan dari spektrum penyerapan ini kita bisa mengetahui komposisi kimianya. Kita mencari jejak oksigen, metana, uap air yang kita sebut sebagai biosignatura, yang mengindikasikan adanya kehidupan. Nah, peradaban lain juga bisa melakukan hal yang sama pada atmosfer bumi kita. Mereka tidak hanya akan melihat biosignatura, tetapi juga teknosignatura. Contohnya, adanya klorofluorokarbon, CFC, di atmosfer kita, senyawa buatan yang kita gunakan dalam lemari es dan aerosol. Gas-gas ini tidak ada secara alami di alam, dan penemuannya akan menjadi bukti langsung adanya peradaban industri. Jadi, kita mengungkapkan diri kita bukan hanya dari apa yang kita siarkan, tapi juga dari apa yang kita hirup. Sekarang, mari kembali ke gagasan intervensi. Jika ada yang mengamati kita, mereka akan melihat perkembangan kita. Mereka melihat bagaimana kita telah maju dari siaran radio pertama hingga mampu mempelajari atmosfer eksoplanet. Mereka mungkin menyimpulkan bahwa kita mendekati ambang batas teknologi tertentu, di mana setelah itu kita akan menjadi sangat menonjol di galaksi dan mungkin dianggap berbahaya. Ini bisa menjadi pemicu campur tangan. Mereka mungkin mencoba meredam sinyal-sinyal kita agar tidak terdeteksi oleh peradaban lain. Atau sebaliknya, mereka bisa mengirim sinyal peringatan yang disamarkan sebagai fenomena alam. Tujuannya untuk memperlambat perkembangan kita atau mengarahkannya ke jalur yang lebih aman. Misalnya, sinyal misterius yang tidak bisa kita pecahkan mungkin bukan sebuah pesan, melainkan sebuah virus. Paket data rumit yang, jika diunduh ke jaringan komputer kita, bisa merusaknya. Ini memang terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi inilah salah satu alasan mengapa protokol SETI mewajibkan kehati-hatian ekstrim dalam memproses sinyal potensial apapun. Jadi, perkembangan kita sendiri, kebisingan kita sendiri, bisa jadi penyebab anomali yang kita amati. Kita seperti remaja yang menyalakan musik dengan suara terlalu keras, dan sekarang tetangga mulai mengetuk dinding. Kita tidak mengerti ketukan itu, padahal itu adalah reaksi langsung dari tindakan kita. Ini membuat masalah ini semakin rumit. Kita bukan sekadar pengamat pasif, kita adalah partisipan aktif dalam dialog kosmik ini. Meskipun kita tidak menyadarinya, dan setiap kemajuan teknologi baru kita, setiap pemancar kuat yang kita nyalakan, berpotensi mengubah pandangan yang kita lihat dan memicu reaksi yang belum mampu kita prediksi.
Menjelang akhir perjalanan kita, mari kita telaah sekali lagi sebuah paradoks sentral yang menjadi inti dari seluruh kisah ini, yaitu paradoks Fermi. Dinamai dari fisikawan Enrico Fermi, yang konon mengajukan pertanyaan ini kepada rekan-rekannya saat makan siang di tahun 1950. Pertanyaannya sangat lugas. Kemana perginya semua orang? Galaksi Bima Sakti kita, menurut berbagai perkiraan, mengandung antara 200 hingga 400 miliar bintang. Banyak dari bintang-bintang ini yang usianya lebih tua dari matahari kita. Dan banyak pula dari mereka, seperti yang sekarang kita ketahui, memiliki planet. Bahkan jika kita berasumsi bahwa kondisi untuk munculnya kehidupan dan perkembangan kecerdasan sangat langka, dengan jumlah sebanyak ini, seharusnya ada ribuan, bahkan jutaan, peradaban maju secara teknologi di galaksi kita. Beberapa dari mereka pasti muncul miliaran tahun lebih dulu dari kita. Selama rentang waktu tersebut, bahkan dengan kecepatan perjalanan antar bintang yang sangat lambat, mereka seharusnya mampu mengkolonisasi seluruh galaksi. Kita seharusnya melihat jejak aktivitas mereka di mana-mana, rekayasa bintang, sinyal buatan, atau bahkan wahana antariksa di tata surya kita. Namun, kita tidak melihat apapun. Alam semesta tampak kosong, steril, dan sunyi. Inilah paradoksnya. Ada banyak solusi yang diajukan untuk paradoks ini, dan banyak di antaranya telah kita singgung. Mari kita sistematisasikan. Kelompok solusi pertama adalah, mereka tidak ada. Mungkin kita benar-benar sendirian. Mungkin kemunculan kehidupan adalah peristiwa yang sangat langka, yang hanya terjadi sekali di seluruh alam semesta, yaitu di bumi. Ini yang disebut hipotesis bumi unik. Atau mungkin kehidupan sering muncul, tetapi transisi menuju peradaban berteknologi dan berakal budi hampir mustahil. Kelompok solusi kedua adalah, mereka ada, tapi kita tidak melihat mereka. Ada banyak hipotesis di sini. Mereka terlalu jauh. Mereka menggunakan teknologi yang tidak dapat kita deteksi. Mereka tidak tertarik untuk menghubungi kita. Mereka mengamati kita dengan mematuhi karantina galaksi. Mereka semua punah karena filter besar. Sebuah peristiwa yang memusnahkan peradaban sebelum mereka sempat menyebar ke seluruh galaksi, misalnya perang nuklir, bencana ekologis, atau pandemi. Atau, seperti yang kita bahas, mereka sengaja bersembunyi karena alam semesta adalah hutan gelap. Kelompok ketiga yang paling menarik untuk topik kita adalah, mereka ada di sini. Mereka sudah tiba di tata surya kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Ini adalah hipotesis tentang wahana pengintai atau penjaga. Atau mereka sangat berbeda dari kita sehingga kita tidak mampu mengenali mereka sebagai bentuk kehidupan. Mereka bahkan mungkin terjalin dalam struktur ruang itu sendiri, dan disinilah ide intervensi menjadi pusat perhatian. Mungkin keheningan agung ini bukanlah kondisi alamiah semesta. Mungkin ia buatan. Seseorang atau sesuatu sengaja menciptakan ilusi kekosongan ini. Ini adalah solusi paling radikal untuk paradoks Fermi. Kita tidak melihat siapapun, bukan karena tidak ada siapapun, melainkan karena kita tidak diizinkan untuk melihat mereka. Alam semesta tidak diam, ia dibungkam. Dan anomali-anomali, sinyal-sinyal aneh yang kadang kita tangkap, mungkin bukan sekadar pesan. Mereka bisa jadi adalah teriakan minta tolong, atau kegagalan fungsi dalam sistem penekanan informasi tersebut, atau gema perjuangan mereka yang berusaha menembus blokade informasi ini. Pemikiran ini sekaligus menakutkan dan memberikan harapan. Itu berarti kita tidak sendirian di dalam penjara ini. Namun, itu juga berarti kita berada di dalam sebuah permainan raksasa yang tidak kita pahami, dengan aturan-aturan yang sama sekali tidak kita ketahui. Langkah kita selanjutnya adalah mencoba memahami siapa yang menetapkan aturan ini dan untuk tujuan apa. Mungkin dengan mengungkap misteri sinyal radio anomali, kita akan menemukan jawaban tidak hanya untuk pertanyaan, apakah kita sendirian di semesta? Tetapi juga pertanyaan yang jauh lebih penting, apakah kita bebas? Leita Idepa, kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa jauh. Dimulai dari penemuan tak disengaja oleh Karl Jansky, hingga pencarian sinyal yang terencana menggunakan teleskop radio raksasa. Dari pertanyaan sederhana, apakah ada orang di luar sana? Hingga teori-teori kompleks mengenai internet galaksi, hutan gelap, dark forest, dan bahkan intervensi ke dalam jalinan realitas itu sendiri. Kita menyaksikan bagaimana sinyal wow yang terlihat sederhana dapat menggemparkan pikiran para ilmuwan selama puluhan tahun.
Dan bagaimana penemuan pulsar mengajarkan kita bahwa alam semesta bisa menjadi penipu yang paling ulung, serta bagaimana misteri modern seperti semburan radio cepat (FRB) memaksa kita meninjau ulang dasar-dasar astrofisika. Kesimpulan utama yang bisa kita tarik, meskipun sederhana, sangatlah mendalam. Alam semesta tidaklah sunyi. Ia dipenuhi dengan suara, sinyal, bisikan, dan teriakan. Sebagian besar di antaranya adalah proses alami, rotasi bintang neutron, tabrakan lubang hitam, hingga gema dentuman besar. Namun, di tengah paduan suara kosmik ini, suara lain mungkin bersembunyi. Gagasan bahwa ada pihak yang mengintervensi siaran kosmik ini tidak lagi hanya menjadi fantasi penulis fiksi ilmiah. Ia kini menjadi hipotesis kerja yang sah, yang memungkinkan kita melihat anomali yang diamati dari sudut pandang baru. Apakah intervensi ini hanya produk sampingan dari aktivitas super peradaban yang bahkan tidak menyadari keberadaan kita? Atau ini adalah pesan tersembunyi yang disamarkan sebagai fenomena alam? Atau mungkinkah ini adalah keheningan menyeramkan yang dipaksakan oleh ketakutan dan lonjakan sinyal yang langka hanyalah kegagalan dalam sistem kontrol total? Kita memang tidak tahu jawabannya, tapi pencarian akan jawaban itu sendiri telah mengubah kita. Pencarian ini mendorong kita untuk membangun instrumen luar biasa, mengembangkan kecerdasan buatan, dan melihat ke sudut terjauh ruang dan waktu. Ini memaksa kita untuk berkolaborasi, menyatukan upaya para ilmuwan dari seluruh dunia. Pada akhirnya, mencari kecerdasan luar angkasa adalah pencarian akan diri kita sendiri, tempat kita di kosmos yang luas, misterius, dan tanpa batas menakjubkan ini. Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama saya, merenungkan salah satu misteri terbesar yang dihadapi umat manusia. Jangan lupa subscribe ke saluran ini agar tidak ketinggalan perjalanan baru ke dunia sains dan misteri. Beri like jika topik ini membuat Anda berpikir. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban benar. Bayangkan Anda adalah astronom yang menerima bukti tak terbantahkan bahwa seseorang telah mengintervensi sinyal tersebut, bahwa itu bukanlah fenomena alam. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Kegembiraan penemuan atau ketakutan yang menusuk jiwa? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Selamat malam.